Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Chairunisa Dwiti Karyanto dengan NIM 22027 dari kelas PG PAUD 1A. Perkenalkan, nama saya Praja Saira Patanaya dengan NIM 2200267 dari kelas 1A PG PAUD sektor 8 Probable. Halo, perkenalkan nama saya Purwoida Kiryasya dengan NIM 2209191. Saya dari kelas 1 BPG PAUD dan kelompok 8 Frebel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Zakia Afra, NIM 2204788 dari sektor 8 Frebel. Perkenalkan, nama saya Ani Yuliani dengan NIM 2207433 dari sektor 8 Frebel. Saya Nisri Nadia Ulhak dari sektor Frebel dengan NIM 2209112 dari kelas PG PAUD 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfani Srina Bilkis, kelas 1B dengan NIM 2201772. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Larissa Zara Irawan dengan NIM 2203459. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi ini. Kami dari sektor 8 Frebel akan mempresentasikan tentang aspek perkembangan anak usia dini. Kelompok kami beranggotakan dengan Ani Yuliani, Khairunisa Detika, Larissa Zara Irawan, Nisri Nadia Ulhak, Prajna Syaira Patanaya, Purwoida Kiryasya, Cindy Zakia Afrah, Zulfan Nisrina Bilkis. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan adalah perkembangan yang dialami oleh anak secara utuh, mulai dari fisik, sosial, kemudian emosionalnya. Kenapa secara utuh? Karena kalau secara hanya fisik saja itu sebut pertumbuhan, bukan perkembangan. Nah, pertumbuhan ini kayak dia tentang sosialnya kepada lingkungannya seperti apa berkembangnya, seperti itu. Yang tadinya dia hanya malu-malu, yang tadinya dia hanya berdekat dengan orang yang tertentu saja. Nah, kemudian dia berkembang menjadi dekat dengan semua orang, menjadi beradaptasi dengan semua orang, seperti itu. Nah, emosionalnya, dia seperti apa sih berkembang emosional? Ya, berkembang emosional dia itu ya seperti kayak yang dia tadinya marah-marah jika dia ingin meminta sesuatu tapi tidak dituruti, dia marah-marah. Nah, ketika dia sudah berkembang berarti dia akan kayak lebih menahan lagi emosinya untuk tidak marah-marah, untuk tidak segala sesuatu ditangiskan, seperti itu. Itu ya perkembangan secara sosial dan emosionalnya. Atau bisa juga perkembangan secara kognitifnya, yaitu dengan cara dia berpikir, gitu kan, berkembang cara berpikirnya, kayak dia mengetahui sesuatunya berkembang. Oh, ini apa, seperti itu. Kemudian bahasanya dalam perkataannya dia sudah mulai berkembang gitu. Nah, dalam perkembangan ini harus ada pantauan dari orang, yaitu siapa? Yaitu orang tua. Dia harus memantau perkembangan anak ini. Karena kenapa? Karena anak usia dini ini yang dimulai dari 0 sampai 6 tahun ini adalah masa-masa kritis, atau dimana masa-masa anak ini yang tidak bisa membedakan yang benar mana dan yang baik yang salah mana, seperti itu. Jadi dia memerlukan pantauan dari orang dewasa. Aspek agama dan moral berfokus pada nilai-nilai dasar, kesadaran, dan norma-norma lainnya yang diajarkan. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk mendidik karakter anak sejak kecil. Fokus pengembangan aspek ini pada pembentukan perilaku, meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri, lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama lain. Fokus pengembangan aspek ini pembentukan perilaku yang berkualitas dan bermoral tinggi yang dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Aspek kognitif ini berkaitan bagaimana anak mulai belajar, memecahkan masalah yang ada, bisa memahami sesuatu dengan mudah, mampu mengidentifikasi
suatu pola, dapat mengingat dengan baik, dan juga bisa memahami aspek sebab dan akibat dari suatu hal. Jadi aspek kognitif itu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelah mempelajari itu. Aspek perkembangan bahasa. Lingkungan menjadi peran penting dalam perkembangan bahasa anak, karena anak memahami dan meniru kosakata-kosakata yang ia dengar. Dan pada umur 2 tahun, anak sudah mulai memahami bahasa yang ia dengar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik. Nah, untuk yang pertama-tama, perkembangan fisik pada anak itu ditandai oleh berkembangnya tinggi badan bagi anak dan berat badan bagi si anak. Nah, tapi jangan sampai loh tinggi dan berat anak tidak seimbang, itu akan menghambat perkembangan lainnya bagi si anak. Jadi untuk tinggi dan berat badan pada si anak harus seimbang, jangan sampai terjadinya obesitas. Nah, untuk perkembangan motorik sendiri itu terjadi apabila si anak lagi belajarnya, lagi giat-giatnya, dengan cara dia terus mempraktekkan gerakan yang mencangkup seluruh tubuhnya untuk melakukan sesuatu. Nah, motorik sendiri dibagi menjadi 2, ada motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar yaitu perkembangan si anak dengan cara dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk digerakkan, seperti dia melakukan senam, dia bermain bola, dia belajar bermain sepeda, seperti itu. Dan untuk motorik halus sendiri itu perkembangan pada anak dengan cara dia belajar menggunakan otot-otot kecil pada tubuhnya, seperti jari tangan, jari kaki gitu. Nah, contohnya biasanya anak lagi gemar-gemarnya menggambar menggunakan tangannya pastinya. Lalu si anak belajar makan, belajar memegang benda-benda agar dia terbiasa nantinya, seperti itu. Yang kelima ada aspek sosial emosional. Nah, maksud sosial di sini adalah kemampuan belajar dan tingkah laku anak yang berhubungan dengan individu lain untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Maksudnya di sini anak berhubungan dengan individu lain dan menjalankan interaksi dengan yang lainnya agar anak masuk ke dalam suatu kelompok kayak gitu. Emosionalnya itu kecenderungan perasaan khas yang dimiliki oleh seseorang ketika berhadapan dengan suatu objek tertentu di dalam lingkungannya. Emosional bisa dilihat ketika kita sedang senang, takut, ataupun marah, tergantung interaksi yang kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek seni. Pada usia 0-6 tahun, perkembangan seni akan membantu peningkatan karakteristik anak, terutama pada aspek perkembangan anak usia dini di bidang seni dan kreativitas. Nah, contoh kegiatan seni yang membantu meningkatkan kreativitas siswa atau anak, yaitu dengan bermain angklung, melukis, menyanyi, seni teater, seni tari, seni bela diri, dan fotografi. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for watching for all. Terima kasih telah menonton presentasi aspek perkembangan anak usia dini dari sektor 8 Probal.